Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardian Saduyana dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024 Universitas Pembangunan Jaya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada soal pertama yaitu saya akan menjelaskan masing-masing perbedaan dari ketiga metode yang disuruh di sini. Di sana ada metode waterfall, sistem prototype, dan agile development, serta kapan bisa dipakai dan fleksibilitasnya. Yang pertama, ada waterfall. Waterfall adalah metode pengembangan sistem secara berurutan dan struktur, di mana kita harus selesai dulu di tahap sebelumnya secara 100%, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahapan-tahapan dari proses sistem waterfall sendiri, itu adalah tahapan requirement analysis, itu identifikasi kebutuhan pengguna, terus ada sistem desain, itu kita ngebuat rencana sistem dan struktur database-nya. Yang ketiga, ada implementation, melakukan proses coding sesuai dengan rancangan. Yang keempat, ada testing, yaitu menguji sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan benar. Yang kelima, ada deployment, menerapkan sistem ke lingkungan pengguna. Yang terakhir, ada maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan dan perbaikan setelah sistem digunakan. Nah, metode ini cocok banget digunakan ketika kebutuhan sistem sudah sangat jelas dan stabil, serta perubahannya jarang terjadi. Misalkan pada proyek sistem perbankan yang dibutuhkan dokumen formal. Nah, waterfall sendiri memiliki fleksibilitas yang rendah karena sulit mengakomodasi perubahan setelah tahap sebelumnya selesai. Nah, yang kedua ada agile development. Metode agile development adalah pengembangan yang fleksibel, di mana proyeknya dibagi menjadi beberapa sprint dan setiap sprint menghasilkan sistem kecil yang sudah berfungsi dan bisa langsung digunakan. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama ada planning, yaitu menentukan prioritas fitur yang akan dikembangkan. Yang kedua ada desain dan development, yaitu mengembangkan fitur yang direncanakan. Yang ketiga ada testing atau menguji fungsional dari fiturnya. Yang keempat ada review dan feedback dari pengguna untuk mendapatkan masukan langsung dari penggunanya. Yang kelima, ada deployment, penerapan, atau merilis versi sementara sistem. Yang terakhir, ada pengulangan, repeat. Adalah proses yang diulang untuk membuat fitur baru berikutnya. Nah, Agile ini cocok buat proyek yang kebutuhannya sering berubah dan setiap uh, kayak seperti pada startup atau software berbasis web yang terus berkembang dan membutuhkan umpan balik cepat. Karena fleksibilitasnya sangat tinggi, kelebihannya juga mampu menghasilkan versi fungsional dengan cepat. Yang ketiga, ada sistem prototype. Adalah pengembangan yang menekankan pada pembuatan model awal dari sistem agar pengguna dapat melihat bentuk dari sistem lebih cepat sebelum dikembangkan. Nah, untuk tahapannya sendiri ada identifikasi kebutuhan awal, pembuatan prototipe awal, evaluasi prototipe, perbaikan dari masukan pengguna, dan pembuatan sistem akhir. Nah, metode ini digunakan ketika pengguna belum tahu secara pasti apa yang bakal mereka butuhin. Nah, sistem ini juga dikembangkan memiliki antarmuka interaktif. Sistem prototipe ini memiliki fleksibilitas menengah, karena sistemnya dapat diubah dan disesuaikan selama sistem masih dalam tahap prototipe. Tetapi setelah disetujui, perubahannya menjadi lebih terbatas. Soal kedua, sesuaikan dengan studi kasus yang dipilih dan metode apa yang digunakan. Dan jelaskan pertimbangkan kenapa dipilih. Nah, jadi di sini uh, sistem yang kami pilih adalah sistem prototype. Alasannya, kami memilih sistem prototype karena pengguna seperti admin, staf forecasting, dan manajer perlu melihat tampilan sistem lebih jelas agar kebutuhannya juga lebih jelas. Dengan sistem prototype, kami bisa memvisualisasikan alur kerja sebelum sistem dikembangkan penuh di Laravel. Nah, metode ini juga memungkinkan revisi lebih awal berdasarkan feedback pengguna sehingga mengurangi resiko salah paham antara pengguna dan pengembang. Selain itu, pendekatan ini juga cocok buat modul forecasting kita, karena melibatkan banyak interaksi pengguna seperti permintaan,
persetujuan, dan pencatatan barang. Nah, kelebihan metode sistem prototipe yaitu mempercepat validasi kebutuhan karena pengguna bisa langsung mencoba tampilan awal. Metode ini juga meningkatkan kepuasan pengguna, menghemat waktu dan biaya revisi, serta mendukung komunikasi yang lebih efektif antara manajer, staff forecasting, dan pengembang sistem. Nah, soal ketiga, sesuaikan studi kasus yang dipilih dan jelaskan hasil user story apa yang didapatkan. Kemudian jelaskan fitur dan fungsi produknya. Nah, di sini user story-nya ada staff forecasting. Itu bisa mengelola data supplier dan melihat permintaan pembelian bahan baku dari pemesan. Yang pertama ada staff forecasting. Itu mengelola data supplier dan permintaan pembelian, mengajukan permintaan pembelian bahan baku agar proses pemesanan lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada manager. Manager bisa memeriksa dan menyetujui pembelian dari staff forecast, juga melihat laporan-laporan transaksi ya, buat penyesuaian dengan kebutuhan. Yang tiga ada admin, yaitu mengelola data pengguna, supplier, dan bisa mengatur sistem dan bisa melihat juga bisa melihat laporan transaksi. Nah, di sini ada fitur dan fungsi produknya. Yang pertama ada login dan hak akses. Sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu ada admin, staff, dan manager. Terus ada data supplier, kelola data supplier bahan baku. Tiga ada permintaan pembelian buat dan kirim permintaan bahan ke manajer yang dilakukan oleh staff forecasting. Yang keempat ada persetujuan PO manager, menyetujui lalu staff bakal membuat purchase order. Yang kelima ada penerimaan barang masuk dan update stok otomatis. Yang keenam ada laporan pembelian tampilkan dan ekspor laporan transaksi. Nah, soal keempat, sesuaikan studi kasus yang dipilih dan jelaskan hasil use diagram dan activity diagramnya. Di sini ada use case diagram. Saya akan menjelaskan use case diagramnya. Di use case diagram ini sistemnya ada 3 user, yaitu staff forecast, admin, dan manager. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan akses yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, pertama kita lihat langsung staff forecast memiliki peran penting. Di sini dia mengelola permintaan pembelian toko roti, membuat purchase request PR, serta membuat purchase order PO. Setelah permintaan disetujui manager, staff juga dapat melihat laporan purchase-nya untuk melihat statusnya udah disetujui apa belum. Nah, jadi staff menjadi pihak yang menjalankan proses pembelian dari awal hingga pembuatan PO. Nah, selanjutnya ada manajer. Nah, manajer sebagai pihak yang mengontrol dan memverifikasi setiap pembelian. Manajer juga dapat mengakses daftar PR dan laporan keuangan. Kemudian bisa menyetujui atau menolak permintaan yang dilakukan oleh staff forecast. Dan manajer juga dapat mereview hasil pembelian untuk memastikan semua transaksi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran toko roti. Peran manajer di sini sangat penting karena proses forecast harus berjalan efisien dan terkontrol dengan baik. Yang ketiga ada admin di sini yang bertanggung jawab pada pengolahan data secara keseluruhan. Admin dapat membuat laporan penjualan, menghitung total penjualan dan rata-rata transaksi, serta dia bisa menambahkan stok dan harga bahan baku agar data di sistem selalu akurat. Admin juga bisa membuat daftar produk dan bisa memastikan bahwa semua data operasional toko roti itu terintegrasi dan mudah dipantau. Nah, secara keseluruhan di diagram ini menggambarkan bahwa sistem forecast toko roti dirancang untuk bekerja terpadu antara ketiga user ini dan agar proses pembelian bahan baku itu berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram. Nah, di diagram ini tunjukkan alur aktivitas dan sistem forecast bahan baku toko roti yang melibatkan 3 peran utama lagi. Oke, yang tadi perannya ada staff forecast, manager, dan admin. Serta satu kolom tambahan di sini sistem yang menghubungkan semuanya. Nah,
Proses ini dimulai dari staf Purkes yang membuat permintaan pembelian, Purkes request ketika stok bahan baku seperti tepung, gula, dan lain-lainnya mulai menipis. Data PR tersebut dikirim ke sistem, dan sistem secara otomatis akan menerimanya ke manajer. Nah, notifikasi kepada manajer akan dilakukan pemeriksaan. Setelah manajer memeriksa PR tersebut, jika dianggap sesuai dengan kebutuhan, maka permintaan akan disetujui. Jika tidak, sistem akan mengembalikannya ke staf Purkes untuk direvisi. Kalau misalnya disetujui, prosesnya akan lanjut dengan pembuatan purchase order oleh staf purchasing yang kemudian dikirim ke supplier. Ketika barangnya datang, staf purchasing mencatat penerimaan barang di sistem untuk memastikan jumlah sesuai dengan pesanan. Sistem lalu memperbarui stok bahan baku secara otomatis dan menandai transaksi pembelian sudah selesai. Nah, di tahap akhir di sini admin akan melihat dan mencetak laporan pembelian serta memperbarui data supplier. Jika ada perubahan misalkan karena keterlambatan atau pengiriman atau masalah dari jumlah tidak sesuai, semua aktivitas akan dicatat oleh sistem untuk menjaga keamanan dan akuntabilitas. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai eh, tugas forecast toko roti saya. Sekian dari saya, terima kasih.